Di video kali ini kita akan bahas aturan penggajian P3K paruh waktu berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Nah, tapi sebelumnya kita wajib tahu siapa saja sih yang bisa menjadi P3K paruh waktu. Berikut adalah pembahasannya pada pasal 5 Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Nomor 1 dikatakan bahwa P3K paruh waktu diperuntukkan bagi tenaga honorer ataupun non-ASN yang terdata di BKN. Artinya wajib terdata di BKN. Yang nomor 2, P3K paruh waktu diperuntukkan bagi peserta P3K tahun 2024 tapi tidak dapat mengisi lowongan formasi karena kuota terbatas. Misalnya, peserta R2 ataupun R3 yang tidak lulus P3K baik di tahap 1 ataupun di tahap yang kedua. Selanjutnya nomor 3, P3K paruh waktu diperuntukkan juga bagi tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus. Artinya mereka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya pada pasal yang ke-6 dikatakan bahwa P3K paruh waktu akan tetap diberikan NIP sebagai pegawai instansi pemerintah karena P3K paruh waktu pun termasuk ke dalam kategori ASN. Selanjutnya pada pasal ke-7 dikatakan bahwa pengusulan P3K paruh waktu. Silahkan disimak. Yang pertama, pejabat pembina kepegawaian atau PPK, misalnya bupati, wali kota, gubernur, ya. Nah, ini mengusulkan nama-nama P3K paruh waktu kepada Kementerian Pan RB atau Kemenpan RB. Poin yang kedua, Kemenpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi. Nomor 3, rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri dari kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Pada nomor 4 dikatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan nomor identitas pegawai ASN dalam hal ini ya yang tadi P3K paruh waktu kepada BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan rincian kebutuhan ya dari P3K paruh waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya nomor 5, NIP P3K paruh waktu dikeluarkan oleh Kepala BKN, yaitu ditetapkan NIP sebagai P3K paruh waktu. Setelah itu, pejabat pembina kepegawaian yang saya sebutkan tadi, baik itu bupati, wali kota, ataupun gubernur, menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Aturan penggajian P3K paruh waktu ada pada pasal ke-19. Dikatakan bahwa P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi tenaga non-ASN. Atau, nah ini ada ataunya, sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu daerah atau yang kita kenal dengan UMR. Adapun sumber penggajian P3K paruh waktu itu adalah dari anggaran daerah masing-masing, misalnya kabupaten, kota, ataupun provinsi. Selain mendapatkan gaji atau upah, pada pasal 21 dikatakan bahwa P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Silakan di komen, di like, dan juga dibagikan video ini sebanyak-banyaknya.